nomor NIM akhir 025. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin. Nah, apa sih itu sistem endokrin? Nah, jadi sistem endokrin merupakan sistem yang komprehensif dan terdiri dari berbagai macam kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil berbagai hormon di dalam tubuh manusia. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh dan juga memiliki peran masing-masing dalam mengatur sistem organ. Kelenjar endokrin juga termasuk kelenjar yang menghasilkan produk kimia organik bebas yang biasa disebut dengan hormon. Nah, hormon ini akan dicurahkan langsung ke dalam sirkulasi darah dan ke dalam cairan jaringan tanpa melalui saluran keluar. Nah, hormon ini dihasilkan oleh suatu kelenjar endokrin yang mempunyai fungsi khusus, yaitu mengintegrasi dan koordinasi aktivitas suatu macam jaringan atau organ. Jenis-jenis dari kelenjar endokrin ini, yang pertama itu adalah hipotalamus. Hipotalamus ini adalah bagian otak yang berfungsi sebagai pusat denaturan fungsi-fungsi tubuh yang bersifat otonom, seperti pengaturan suhu tubuh, keseimbangan cairan, rasa lapar, suasana hati, dan juga siklus tidur. Nah, hipotalamus ini juga menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitari. Kemudian yang kedua itu adalah kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari ini adalah kelenjar kecil yang berukuran seperti kacang yang terletak di dasar otak. Nah, kelenjar ini sering disebut sebagai master gland karena mengontrol banyak sekali kelenjar endokrin lain. Kelenjar pituitari ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu lobus anterior dan juga lobus posterior. Lobus anterior mengeluarkan hormon yang mengontrol tiroid, adrenal, dan juga gonad. Sedangkan lobus posterior itu untuk menyimpan dan juga melepaskan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Kemudian yang ketiga itu adalah kelenjar tiroid. Nah, kelenjar ini berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di leher bagian depan. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengatur laju metabolisme tubuh dan juga mempengaruhi fungsi vital. Nah, lokasinya ini berada di leher bagian bawah jakun yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh, suhu tubuh, detak jantung, dan juga keseimbangan energi melalui produksi hormon tiroid. Kemudian yang keempat itu adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini adalah kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Nah, fungsi utama dari kelenjar ini adalah untuk mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah, yang sangat penting sekali untuk fungsi saraf, otot, dan juga kesehatan tulang. Lokasinya itu berada di belakang kelenjar tiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini terdiri dari 4 kelenjar kecil yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan juga tulang dengan meningkatkan penyerapan kalsium dari tulang, usus, dan juga ginjal. Yang E, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar membentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal terbagi menjadi dua bagian. Konteks adrenal yang menghasilkan hormon kortikosteroid seperti kortisol dan aldosteron, dan medula adrenal yang menghasilkan hormon stres seperti adrenal dan noradrenalin. Lokasi di atas ginjal. Satu di setiap ginjal. Fungsi kelenjar adrenal dibagi menjadi dua bagian, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Konteks adrenal mengeluarkan hormon steroid yang mengatur metabolisme, keseimbangan garam, tekanan darah, dan respon imun.
Medula adrenal mengeluarkan hormon yang membantu tubuh merespons stres. Hormon yang diproduksi korteks adrenal, kortisol atau hormon stres, aldosteron atau mengatur keseimbangan garam dan air. Medula adrenal, adrenalin atau epinefrin dan norepinefrin atau mengatur respon. Yang F, pankreas atau bagian endokrin. Pankreas adalah organ yang terletak di bagian lambung dan berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Bagian endokrin pankreas terdiri dari sel-sel pulau Langerhans yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Lokasi di belakang lambung, fungsi selain memiliki fungsi eksokrin atau mengeluarkan enzim pencernaan, pankreas juga memiliki fungsi endokrin yang sangat penting dalam mengatur kadar gula darah melalui produksi hormon insulin dan glukagon. Hormon yang diproduksi insulin atau menurunkan kadar gula darah, glukagon atau meningkatkan kadar gula darah, somatostatin atau menghambat sekrekasi hormon lain. Yang G, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar kecil berbentuk kacang yang terletak di tengah otak. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur, bangun, dan ritme sirkadian tubuh. Lokasi di dalam otak di antara dua belah otak dekat dengan pusat otak. Fungsi kelenjar pineal berperan penting dalam mengatur ritme sirkadian yang merupakan siklus tidur sampai bangun. Kelenjar ini juga merespon perubahan cahaya dalam lingkungan dan mengontrol tidur. Hormon yang diproduksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur dan mempengaruhi suasana hati. Yang H, kelenjar gonad. Testis adalah kelenjar reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Testis menghasilkan hormon testosteron yang mengatur perkembangan seksual pria dan produksi sperma. Oval atau wanita. Oval adalah kelenjar reproduksi wanita yang terletak di dua sisi rahim. Oval menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi, perkembangan siklus wanita, dan kehamilan. Lokasi testis pada pria, ovarium pada wanita. Fungsi kelenjar gonad menghasilkan hormon yang bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik seksual pria dan sekunder. Mereka juga mengatur fungsi reproduksi. Hormon yang diproduksi pria, testosteron, yang mengatur produksi sperma dan berkembang karakteristik seksual pria seperti suara yang lebih berat dan pertumbuhan rambut wanita, estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi, ovulasi, dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Dan yang I, timus. Kelenjar timus adalah kelenjar endokrin yang terletak di bagian atas dada, tetap di belakang tulang dada atau sternum, dan di antara paru-paru. Timus berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, terutama selama masa perkembangan anak-anak. Lokasinya di atas jantung, di belakang tulang dada. Fungsi timus penting untuk perkembangan sistem kekebalan tubuh, terutama selama masa kanak-kanak. Ini adalah tempat di mana limfosit T atau sel T matang yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Hormon yang diproduksi timosin yang membantu dalam pematangan sel T. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Ninyo Manis Devi dengan NIM akhir 041 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu definisi hormon dan klasifikasi hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan disekresikan langsung ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi dalam tubuh. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan yang membantu mengkoordinasikan berbagai proses fisiologis seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, serta respon terhadap stres dan lingkungan. Setiap hormon memiliki target sel atau jaringan tertentu yang memiliki reseptor khusus untuk hormon tersebut. Ketika hormon berikatan dengan reseptornya, ia memicu respon biologis spesifik yang mendukung fungsi dan keseimbangan tubuh atau homeostasis. Nah, adapun sifat-sifat hormon seperti yang pertama ada spesifik, di mana hormon hanya bekerja pada sel-sel atau organ target yang memiliki reseptor khusus. Lalu yang kedua ada dosis kecil, di mana hormon efektif dalam jumlah yang sangat kecil. Lalu yang ketiga ada disekresikan oleh kelenjar endokrin. Hormon diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar endokrin yang tersebar di seluruh tubuh. Lalu yang keempat ada disalurkan melalui darah. Hormon beredar melalui sistem peredaran darah untuk mencapai organ targetnya. Adapun contoh hormon di mana yang pertama ada insulin, yaitu mengatur kadar gula darah, lalu ada adrenalin mengatur respon tubuh terhadap stres, lalu ada estrogen dan testosteron yaitu untuk mengatur fungsi reproduksi. Adapun klasifikasi hormon berdasarkan solubilitas dan fungsi fisiologis. Klasifikasi hormon ini dapat dibagi berdasarkan solubilitasnya dan dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada hormon larut lemak atau lipid soluble hormones. Contohnya ada hormon steroid seperti estrogen, testosteron, kortisol, dan hormon tiroid. Nah, sifat dari hormon ini yaitu mudah larut dalam lemak dan dapat dengan mudah melewati membran sel. Setelah memasuki sel, hormon larut lemak ini berikatan dengan reseptor di dalam inti sel dan mempengaruhi ekspresi gen. Nah, cara kerja dari hormon ini yaitu hormon larut lemak bekerja dengan mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu yang pada akhirnya mengatur sintesis protein dalam sel target. Dan yang kedua, ada hormon larut air atau water soluble hormones. Contoh dari hormon ini adalah hormon peptida seperti insulin, glukagon, dan hormon pertumbuhan serta hormon katekolamin seperti adrenalin. Sifat dari hormon ini adalah larut dalam air dan tidak dapat melewati membran sel secara langsung. Mereka bekerja dengan berikatan pada reseptor permukaan sel atau reseptor membran dan mengaktifkan mekanisme sinyal sekunder di dalam sel. Nah, cara kerjanya adalah hormon larut air memicu rangkaian reaksi di dalam sel yang kemudian menghasilkan perubahan dalam aktivitas enzim atau fungsi seluler lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sangayu Putu Putri Indrayani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hormon yang dihasilkan oleh masing-masing kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini memiliki peran penting untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui produksi hormon itu sendiri, seperti halnya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak di atas ginjal. Kelenjar ini tersusun atas dua bagian yang meliputi korteks dan juga medula. Korteks adrenal dapat menghasilkan hormon kortisol yang berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa dan respon pada stres. Stres dapat timbul karena permasalahan-permasalahan yang rumit diselesaikan. Terdapat juga aldosteron yang mengatur keseimbangan natrium dan kalium dalam tubuh. Selanjutnya ada medula adrenal yang memproduksi hormon katekolamin diantaranya yakni adrenalin dan norepinefrin. Memiliki peran dan respon fight or fight dengan meningkatkan detak jantung dan tekanan darah saat menghadapi situasi stres tersebut. Secara fisiologis, T3 merupakan hormon tiroid yang aktif dan sistem peraktivitasannya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan T4. Hormon tiroid dikontrol oleh thyroid stimulating hormone
atau TSH yang disekreasikan dari glandula pituitari anterior dengan sistem umpan balik negatif. Kadar TSH naik jika T4 dan T3 tidak disekresikan dari kelenjar tiroid dan kadar TSH turun jika kelenjar TH dan T3 disekresikan dalam jumlah yang cukup. Hormon tiroid bertanggung jawab untuk sintesis protein, kontrol pertumbuhan, dan mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan vitamin. Kelenjar tiroid ini adalah kelenjar yang terletak di leher serta dapat berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang bertugas mengatur metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid mampu menghasilkan hormon tiroid yaitu T3, triodotrinoin, dan T4 atau triotiroksin. Kedua hormon itu berfungsi dalam mengatur metabolisme dan juga pertumbuhan. Hormon-hormon ini mempengaruhi hampir setiap sel dalam tubuh, seperti peningkatan laju metabolisme serta berperan dalam pengembangan sistem saraf dan pertumbuhan tulang. Lain hal itu, kelenjar tiroid juga memproduksi kalsitonin dan berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium yang berada di dalam darah dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Kelenjar pankreas. Kelenjar ini umumnya berfungsi ganda, yaitu sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kemudian akan menghasilkan hormon yang bernama hormon insulin dan hormon glukagon. Insulin berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah yang melalui tahapan memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Sedangkan glukagon berfungsi sebagai peningkatan kadar glukosa darah dengan merangsang hati untuk menghasilkan glukosa yang disimpan. Keseimbangan antara kedua hormon ini sangat penting untuk menjaga homeostatis glukosa dalam tubuh. Lalu ada kelenjar hipofisis yang kerap juga disebut dengan kelenjar pengenali. Tersebut terletak di dasar otak dan mengatur banyak kelenjar endokrin lainnya, seperti halnya hipofisis anterior yang menghasilkan hormon pertumbuhan atau human growth hormone atau HGH. Hormon pertumbuhan ini berperan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan. Kemudian juga prolaktin dan hormon adrenokortikopik atau ACTH membantu merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol. Selanjutnya, hipofisis posterior dapat menyimpan dan melepaskan hormon antidiuretik atau ADH dan oksitin yang berperan dalam proses pengaturan keseimbangan cairan dan kontraksi otot rahim saat persalinan. Fungsi kelenjar hipofisis sangat penting dalam koordinasi sistem hormonal tubuh. Peran hormon dalam pengaturan fungsi tubuh. Hormon juga mempermainkan peran penting dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh, seperti fungsi untuk menjalankan pesan kimia yang koordinasikan aktivitas sel, jaringan, dan organ. Misal seperti hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Hormon ini berfungsi untuk mengatur kadar glukosa yang berada di dalam darah dengan merangsang penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Selain itu, terdapat juga hormon tiroid seperti T3 dan T4 mengatur laju metabolisme, mempengaruhi bagaimana menggunakan energi, serta berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sistem endokrin yang melibatkan interaksi antara berbagai kelenjar endokrin dan hormon-hormon yang dihasilkan juga berperan dalam menjaga homeostatis tubuh. Hormon seperti kortisol yang berasal dari kelenjar adrenal berfungsi dalam merespon terhadap stres, lalu mengatur metabolisme dengan mengurangi peradangan. Hormon tersebut bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa tubuh dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan fisiologis. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Madianandia Pratiwi dengan NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Namun saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang akan membantu untuk membawakan materi ini. Jadi simak video berikut ini. Yang pertama, adapun proses pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diolah melalui proses pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi menjadi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Menurut para ahli,
anatomi, pengertian dari sistem pencernaan pada manusia adalah sistem pengolahan makanan tubuh manusia. Seluruh sistem pencernaan adalah dalam bentuk tabung yang panjang, berongga, memutar, dan berputar, yang disebut dengan saluran pencernaan, yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Agar sari makanan yang terdapat dalam makanan berguna bagi tubuh, maka makanan itu harus dicerna terlebih dahulu. Proses-proses pencernaan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dipotong-potong oleh gigi seri dan dikunyah oleh gigi geraham, sehingga makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses pencernaan makanan semacam ini disebut dengan pencernaan mekanik. Walaupun zat makanan yang telah dilumatkan atau dihancurkan di dalam rongga mulut, tetapi belum dapat diserap oleh dinding usus halus. Karena itu, makanan harus diubah menjadi sari-sari makanan yang mudah dilarutkan. Dalam proses ini diperlukan beberapa enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan. Pencernaan dengan bantuan enzim disebut dengan pencernaan kimiawi. Pada pencernaan, makanan tersebut diproses menjadi sari makanan yang diserap oleh jonjot usus dan sisa makanan yang dikeluarkan melalui poros usus. Sari makanan hanya dapat diserap dan diangkut oleh darah dan getah bening bila larut di dalamnya. Kemudian makanan tersebut didistribusikan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses pencernaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang bertugas. Perkenalkan, nama saya Nikoma Wesley Suryani dengan NIM akhir 4024. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai mekanisme kerja enzim. Nah, cara kerja enzim ini dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dan anak kunci, dan teori kecocokan yang terinduksi. Di sini saya akan menjelaskan teori lock and key teori. Nah, teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok yang memiliki bagian untuk dapat berikatan dengan substrat atau anak kunci. Nah, bagian ini disebut sebagai sisi aktif. Substrat dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Spesifitas yang sangat tinggi dapat tinggi pada interaksi enzim dan substrat ini juga dijelaskan dalam teori yang menimbulkan kesan bahwa bagian aktif enzim bersifat kaku dan tidak sesuai dengan perubahan-perubahan dinamik yang menyertai katalis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Tridita Sinja Devi dengan NIM akhir 013. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu yang B. Di mana yang B ini adalah induced feed theory, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa enzim memiliki sifat yang fleksibel. Sebelum substrat melekat, bentuk sisi aktif enzim tidak sesuai dengan substrat. Setelah substrat terikat, enzim mengalami perubahan bentuk dan menyesuaikan diri agar cocok di substrat tersebut. Teori ini menekankan bahwa sisi aktif dapat beradaptasi dengan struktur substrat sehingga ikatan antara enzim dan substrat dapat berubah untuk menyesuaikan diri dengan substrat yang terikat. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.